Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya tetap masih dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tauhid, yaitu Mandhumah Aqidatul Awam, sampai pembahasan ila angkol al-musannif wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin ka fi'lihi. Nah, setelah musannif selesai daripada membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekarang sampailah kita pada pembahasan yaitu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinamakan dengan sifat jaiz bagi Allah? Yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Nah, kita syarah dulu, kita berikan terjemah perkata dulu. Wa jaizun, dan sifat jaiz bi fadlihi, yaitu kelawan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, wa adlihi, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tarkul li kulli mumkinin. Tarkun boleh meninggalkan bagi setiap apa yang mungkin, au kafili, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga boleh melaksanakan itu semua. Ya, sifat jaiz bagi Allah maknanya adalah bagi Allah boleh mengerjakan sesuatu apa saja yang mungkin, sebagaimana juga boleh bagi Allah meninggalkan sesuatu apa yang mungkin atau yang menurut makhluk tidak mungkin. Jadi wajib bagi seorang mukallaf meyakini bahwasanya boleh bagi Allah menciptakan, memilih dari makhluknya siapa saja yang dikehendaki. Tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah mutasarriful mutlak, ya, yang menggunakan semua makhluknya, semua yang diciptakan oleh Allah terserah. Wa maka li ahadin al-ikhtiyar ma'ahu wa li annahu biyadihi al-umuru kulluha khairuha wa syarruha. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya semua perbuatan, ya, itu baik yang baik maupun yang buruk, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan, semuanya adalah dari ciptaan Allah, maka kita mengetahui bahwasanya Allah menciptakan, ya, bagi hambanya, di samping menciptakan ciptaannya yaitu makhluknya itu, Allah juga menciptakan perbuatannya, baik itu yang baik maupun yang buruk. Ya. Baik secara dia bisa memilih maupun dia tidak bisa memilih. Ya. Adapun seorang hamba itu hanya mujarradul main, hanya condong untuk memilih terhadap perbuatan tersebut. Oleh karena itu, seseorang mungkin bisa dituntut untuk bertaubat, menyesal, meninggalkan perbuatan yang buruk. Ya. Ketika ada seseorang melakukan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu, ketaatan itu adalah ciptaan Allah. Ya. Jadi dia hanya condong, ya, kerentek kepingin ngerjain, kerentek kepingin melakukan. Itu adalah pilihan bagi seorang hamba. Tapi hakikat daripada perbuatannya itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya makhluk itu memiliki kehendak untuk memilih. Akan tetapi perbuatannya itu memang sebenarnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk yang menciptakan perbuatan tersebut, bukan makhluk yang mengadakan perbuatan tersebut, tapi dia hanya untuk memilih, condong kepada salah satu dari perbuatan baik ataupun buruk.
maka dia mendapatkan pahala karena pilihannya tersebut. Dia mendapatkan dosa atau siksa karena pilihan daripada perbuatan buruk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2, yaitu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu, kemudian yang memberikan takdirnya juga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah juga yang menciptakan perbuatan kalian. Allahu khaliqu kulli syai'. Ayat itu adalah mengumpulkan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Ya, itu maknanya jelas. Jadi semua yang dilakukan oleh seorang hamba makhluk itu adalah perbuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi secara adab, ya, secara adab, ya, sehendaknya kita seyogyanya seorang mukallaf, seorang mukmin tidak menisbahkan perbuatan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya yang menciptakan adalah Allah, tapi menisbahkan kepada diri sendiri. Sebagaimana ya kita bisa berangan-angan ketika Nabiullah Khidir, ketika ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan orang soleh, itu beliau mengatakan dalam Al-Quran surat Kahfi ayat 82, fa'arada rabbuka ayyablugha asyudda. Nah, di sini menisbahkan perbuatan baik kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi ketika perbuatan jelek, ya, beliau mengatakan dalam surat Kahfi 79, fa'aradtu an a'ibah. Ya, jadi lanjutan ayat, ketika beliau merusak kapal-kapal, merusak perahu-perahu yang masih bagus, itu beliau mengatakan bukan aku digendaki oleh Allah untuk merusak, bukan, tapi fa'aradtu an a'ibah, aku ingin untuk merusaknya. Jadi menisbahkan perbuatan buruk kepada dirinya sendiri. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika mengatakan dalam firman Allah surat Syu'ara, ya, alladzi khalaqani fa huwa yahdi. Ya, Allah yang menciptakanku dan yang memberikan petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah yang memberikan makan kepadaku dan Allah pula yang memberikan minum kepadaku. Fa idza maridtu. Nah, di sini ketika saya sakit, ya, bukan Allah yang memberikan sakit kepadaku, tapi ketika saya sakit, fa huwa yashfin, Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Jadi menisbahkan sakit itu pada diri sendiri, bukan Allah, padahal hakikatnya adalah Allah yang memberi sakit. Ini secara adab kita bisa menyontoh seperti itu, bahwasanya perbuatan yang baik itu kita nisbahkan kepada Allah. Perbuatan yang buruk walaupun hakikatnya dari Allah, tapi secara adab kita bisa menisbahkan kepada diri sendiri. Itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Jadi boleh Allah mengerjakan ma yasha, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil dari sini bi fadlihi wa adlihi. Ketika Allah memberikan pahala, maka karena keutamaan Allah, karena keagungan Allah. Ketika Allah memberikan siksa kepada seseorang, maka itu karena keadilan Allah. Secara jaiz boleh orang yang beribadah tidak diberikan pahala oleh Allah. Atau sebaliknya, orang yang ahli maksiat kemudian diberikan pahala oleh Allah, tapi itu bertentangan dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti tidak akan mengingkari janji. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan dibalas baik. Barang siapa yang berbuat buruk, maka dia akan dibalas dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
la yadkhula ahadukum al-jannata bi amali. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qalu wala. Tidak akan masuk surga seseorang itu dengan amalnya. Maka para sahabat bertanya, apakah panjenengan juga begitu ya Rasulullah? Qalu wala. Illa ayatahu madani yallahu bi rahmati. Kecuali kalau Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Maka pahala itu adalah murni karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Siksa murni karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti pendapat orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah wajib memberi pahala kepada orang yang taat. Allah itu wajib memberi hukuman kepada orang-orang yang durhaka atau berbuat maksiat. Mudah-mudahan ini kita bahas kita dalam sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat dan memberikan faedah kepada kita semua, sehingga betul-betul kita menjadi hamba-hamba yang mukallaf, yang tahu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma'qulun wa lakum minkum wallahu musta'an wa alaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.